para pendiri ini mengikrarkan tersebut di atas puncak Mahameru karena ada pelangi. Ipka Indragila diikrarkan di pertapaan Indragila Gunung Ringgit. Alam bukan untuk ditaklukkan, dibuat sahabat. Dengan berlatih maka kita tidak akan tertatih. Banyaknya gunung yang ada di Indonesia membuat daya tarik tersendiri dari para pendaki lokal maupun mancanegara. Hal ini yang membuat para legenda pendaki membuat etika-etika ketika mendaki gunung. Sobat Rahasia, kembali di Telusur Jejak Rahasia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, lalu tekan loncengnya. Pendakian saat ini sangat marak dan menjadi tren tersendiri. Dari mulai pemula sampai ke yang memang expert di bidangnya. Tidak bisa dipungkiri, pegunungan di Indonesia memang sangat-sangat indah. Mulai dari Papua hingga ke Lauser Aceh. Ada Kerinci di Jambi, kemudian ada Rinjani di Lombok, ada Semeru di Jawa Timur, di Malang, ada Gede Pangrango, ada Salak, ada Latimojong, kemudian ada Bunaya. Di dalam pendakian, seorang pendaki harus mempersiapkan diri. Tidak hanya perbekalan saja, tetapi hal-hal yang harus diperhatikan selama mendaki juga itu menjadi hal yang penting. Telusur Jejak Rahasia kali ini, saya akan menghadirkan seorang pendaki yang sangat lawas, mendaki tahun 60-70-an. Siapa dia? Ini dia, Pak De Wiro. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telusur Jejak Rahasia Pak De. Pak De, bisa diawali barangkali mulai tahun 60 itu betul ya? Saya sebetulnya menapaki jalan setapak menuju gunung itu tahun 69. Nah, sedangkan kegiatan pengenalan alam saya lakukan sejak tahun 60-an. SMP, yaitu camping. Di daerah mana waktu itu Pak De? Camping saya yang terdekat itu daerah Wendit atau Wulandit ya. Kemudian juga Pantai Ngeliep, Pantai Pasir Panjang, Pantai Bajul Mati, Pantai Wonogoro, Pantai Sempu, Pantai Tamban, kemudian Pasir Putih. Pak De, sekarang ini pendakian menjadi tren tersendiri di antara remaja, bahkan di usia tua pun ada komunitas tersendiri. Ya. Menjadi hal yang sangat prioritas sepertinya liburan ke gunung. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa mendaki itu kan hanya sekedar mendaki. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satu misalkan kode etik. Nah, Pak De Wiro ini yang saya dengar salah satu pencetus lahirnya kode etik cinta alam. Bisa diceritakan Pak De? Jadi mohon maaf, saya sedikit koreksi. Ya. Jadi saya bisa dikatakan bukan pencetus lah, tapi barengan dengan teman-teman gitu. Jadi satu hal yang pasti, kami juga berterima kasih dengan adanya Wanadri menggelar Gladian Wanadri pada minggu keempat Februari tahun 70. Yeah. Di mana kami sebagai
organisasi di Malang diundang juga, di samping organisasi-organisasi yang lain. Surabaya, kemudian seputaran Jakarta, seputaran Bandung, dan sekitarnya. Nah, saat Gladian Wanadri itulah kami mendapat titipan dari ketua umum untuk mengusulkan kepada panitia agar supaya forum yang baik ini kenapa nggak ditingkatkan menjadi forum nasional. Oke. Nah, waktu itu Pak Ade mewakili organisasi apa? Nah, saya pada waktu itu kebetulan sebagai anggota rombongan dari klub kami, yaitu TMS 7, Top Mountain Stranger 7. Nah, Itu 7. apa? Ada manggung artis sendiri? Nah, jadi ini bahasa Inggris bahasa Inggris anak sekolahan ya, SMA. Jadi ini diartikan menjadi petualang puncak gunung, Top Mountain Stranger itu. Sedangkan 7-nya itu, 7-nya itu ada fenomena alam waktu para pendiri ini mengikrarkan tersebut di atas puncak Mahameru tanggal 24 November tahun 67 karena ada pelangi. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya pelangi itu yang bisa kita tangkap dengan mata manusia itu 7 Mejiku Hibiniu, ya itu. Sedangkan yang 2 nggak bisa kita nangkapnya kan. Nah itu kemudian juga pencerminan dari para pendiri ini yang ada 7 orang itu. Tahun berapa pertama kali didirikan TMS? Itu para pendiri ini mengikrarkan hari Jumat jam 1 siang tanggal 24 November tahun 1967 di atas Mahameru. Tahun itu ke puncak Mahameru lewat mana, Pak Ade? Kebetulan walaupun sebelum pengikrar kan itu ada semacam embrio dari para pendiri ini itu lewat jalur Ranupani, ayak-ayak. Tapi pada saat mereka mau mengikrarkan berdirinya TMS 7 itu, mereka melalui jalur Tawan Songo. Jadi kalau nggak salah kecamatan Tempeh kalau nggak salah, Kabupaten Lumajang. Oh, masih ada berarti jalur sekarang? Nah, masih. Itu. Nah, kembali ke tadi yang Gladian pertama. Nah, itu setelah itu masih kan diamanatkan diadakan di Malang ya. nah, Itu bagaimana cerita selanjutnya? jadi setelah kami mendapat support ya, jadi aklamasi dari teman-teman yang hadir waktu itu, maka kami adakan persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan dari Gladian kedua yang sudah nasional ya, sudah nasional. Itu diantaranya adalah kami menggalang konsolidasi kira-kira ada siapa saja di seputar Kota Madya Malang. Makanya kami laksanakan pembentukan badan kontak pecinta alam se-Kota Madya Malang, di mana kami baru bisa mengumpulkan 4 perkumpulan atau organisasi. Baru 4 waktu itu. Walaupun sebetulnya ada 1 tapi tersembunyi, kelewatan gitu. Sehingga yang pertama adalah IPKA Indragila yang diikrarkan di Pertapaan Indragila Gunung Ringgit Utara Gunung Arjuno tanggal 17 Agustus tahun 55. Itu IPKA ya? Tuh. Kemudian kami sendiri TMS 7 tanggal 24 November tahun 67. Kemudian ada yang pionir tanggal 1 November tahun 69. Kemudian ada ANC
tanggal 26 Desember tahun 69. Tuh. Nah, dengan ini kami melakukan penggalangan untuk penyelenggaraan dari geladian berikutnya atau geladian kedua yang sudah disepakati menjadi nasional. Nah, berbekal dari nasional tadi, makanya kami melakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasikan di mana saja kira-kira teman-teman yang lain. Alhasil, di samping seperti yang Wanadri laksanakan, jadi seputaran Bandung, ya, Jawa Barat, kemudian juga Jakarta, seputaran Jakarta, datang juga dari Jogja, yang waktu Wanadri selenggarakan geladian belum terundang, yaitu Mermong. Mermong Di Jogja wilayah Jogja, mana? yang didirikan tanggal 9 Agustus tahun 65. Tuh, di situ. Nah, kemudian kami juga berhasil mengundang ABC, Arya Bima Putra Club, SMA Negeri 1 Denpasar, Bali. Satu lagi yaitu RAC, Rinjani Arga Club, Itu dari Mataram, Lombok. Geladian 2 dilaksanakan pada bulan apa di tentu itu? Pertengahan Desember tahun 70. Sehingga dari geladian Wanadri menjadi geladian kedua itu 10 bulan. Dari situ sudah terbentuk ada keputusan dibuatnya kode etik. Dari ngumpul-ngumpul inilah tercetus dan terumuskan, ya katakanlah itu embrio kode etik pecinta alam yang sebanyak kira-kira 12 item atau 12 poin. 12 poin. Nah, Wanadri sendiri, ya kalau istilahnya apa, olahraga atau apa, bisa dikatakan full team lah gitu ya. Karena apa? Kang Roni Nurzaman atau Roni Kebo datang, Kang Is Juhana dari Jalan Jurang datang, Kang Saryanto Sarbini datang, Kang Effendi yang dari Komering juga datang, Kang Popo datang, Kang Dodi datang, Kang Unok datang, Kang Tatang Adom datang juga, di samping Kang Katel, Kang Iwan Tekel, maaf yang lainnya. Banyak ya. Ya kira-kira hampir 20 orang kalau nggak salah. Nah, apa sih yang melatar belakangi dicetuskannya kode etik? Apa karena waktu itu ada keresahan di antara para istilahnya pecinta alam waktu itu, termasuk Pak D dan kawan-kawan? Jadi mungkin saja seperti halnya apa istilahnya membahana gitu ya. Iya. Saya kok pribadi ya cenderung juga peristiwa dari Suwogi, sehingga itu apa mengilhami atau ini dari teman-teman ya, untuk wah enaknya bikin inilah pegangan gitu ya gitu. Sehingga akhirnya merumuskan itu sebagai pegangan. Makanya dari sekitar 12 butir itu yang masih nyangkut di otak saya itu adalah kewajiban. Jadi misalkan ada anggota pendaki dari Bogor datang ke Magelang mau ke Slamet, ya, itu ada semacam kewajiban mencari organisasi pendaki yang ada di Magelang itu mana, dan mengorek informasi untuk tujuan
perjalanannya dia ke selamat. Iya, karena terilhami tadi ya, Nah, Soki tadi ya. Lalu setelah di Gladian 2, nah, masih ada pertemuan berikutnya atau sudah diputuskan di situ menjadi kode etik nasional? setelah jadi pada saat Gladian kedua mau digulirkan untuk kegiatan lapangan ya, di daerah Tebing Pujon dan Coban Rondo, itu dilakukan sharing dulu, pemilihan daerah mana nantinya yang mau menjadi pelaksana Gladian berikutnya atau Gladian ketiga. Terpilihlah Jakarta, di mana waktu itu ada Dedi Satrio, anggota Mapala UI. Serahkanlah ke Dedi Satrio, Embrionya tadi. embrio dari kode etik pecinta alam itu, dengan maksud kalau sekiranya ini perlu direvisi, perlu diperbaiki dan sebagainya, dipersilakan, nanti bisa digelar atau dipertanggungjawabkan di Gladian ketiga itu tadi nanti gitu. Lalu Jakarta melaksanakan Gladian 3 untuk merumuskan kembali kode etik tadi. Ya, embrio kode etik. Jadi akhirnya setelah Gladian kedua pertengahan Desember tahun 70, Gladian ketiga di Carita itu terselenggara dari tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 72 di Carita, Banten. Di situ dibahas dalam forum diskusinya, tapi gantung. Jadi artinya nggak tuntas. Masih belum tuntas juga belum di Gladian tuntas 3 itu. gitu. Nah ini beban kan, Ya. beban moral bagi teman-teman Jakarta Ya. gitu. Akhirnya teman-teman Jakarta menyelenggarakan yang dinamakan Jambore PA se-Jakarta Raya September tahun 73. Terumuskanlah 7 butir seperti yang ada di dalam kode etik yang akhirnya disahkan di Gladian keempat. Nah, Nah, berarti tinggal dari 12 tinggal 7 7. butir, nah, dan itu pun tidak disahkan di Gladian 3, masih disahkan lagi di Gladian karena keempat. 7 butir itu bukan hasil Gladian ketiga, tapi hasil dari Jambore pertama PA se-Jakarta Raya. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi masih belum, sifatnya belum nasional ya. Ya. Nah, Gladian 4? Nah, kemudian Ketua Panitia Gladian keempat Makassar atau Ujung Pandang mendesak dengan suratnya kepada Wanadri, minta makalah tentang SAR, Tentang SAR ya. kepada Mapala UI makalah tentang kode etik, Ya. kepada TMS 7 makalah tentang organisasi. Ini merupakan desakan kan. Nah, akhirnya begitu Gladian keempat diselenggarakan bulan Januari tahun 74, itu teman-teman Jakarta, dalam hal ini Yudi Sutarnadi atau Yudi Hidayat, Mapala UI M008 UI, itu bawa hasil dari Jambore tadi. Di sanalah waktu di Pulau Kayangan digelar. Iya, iya. Nah, ternyata tanpa koreksi disahkan secara aklamasi, hanya mengganti yang kata-kata Jakarta menjadi Indonesia. Kemudian di bawah kanan dituliskan disahkan di Gladian. Iya. Pak tadi kan keresahannya ketika pendaki-pendaki daerah mau mendaki ke daerah lain wajib mencari komunitas lokal. Kalau dihubungkan dengan sekarang aplikasinya berarti kayak Simaksi itu ya, izin masuk itu ya. Karena sekarang ini ada unit
ya, unit kerja atau instansi yang mengurusi itu, ya mereka yang punya kewajiban. Kalau dulu belum ya? Masih Dulu mencari belum jalur ada, sendiri? belum ada. Oh. Jadi mohon maaf ini ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya mau ke Semeru, Iya. ya, nah dulu kan mulai dari Tumpeng jalan kaki, Nggak ada sampai hartop, puncak, nggak ada? balik lagi ya jalan kaki. Belum ada hartop belum? Belum ada. Nah itu saya, kalau sekarang itu ada Coban Pelangi ya, Iya. Curug Pelangi. Iya. Saya tidur di situ ya, sampai 2 hari, nggak ada yang ini ya nggak ada yang nyenggol. Sebentar. Itu dulu dari Tumpang sampai nggak usah sampai Puncak Mahameru, sampai Ranukumbolo itu berapa lama? Zamannya Pak Dewiro. Soalnya kadang-kadang penggalan-penggalan ya. Iya. Jadi agak sulit untuk menjadi apa ya, tolok ukur gitu ya. Waktu September 69 itu saya dan teman-teman tidur di Gubuk Kelaka. Besoknya baru lewat nyebrang Amprong, naik ke Watu Pecah. Nah, terus di tengah jalan bikin bivak itu kalau nggak salah daerah Blubuk apa Belandongan itu. Baru besoknya ke Ranukumbolo. Lama juga berarti itu. Nah, jadi dulu 5 hari itu udah bagus lah. Biasanya juga tergantung sikon. Iya, iya. Kalau sekiranya kami menikmati, kemudian logistik kok kayaknya masih ada sedikit-sedikit gitu ya. Kami tergerak untuk menunda kepulangan gitu. Apalagi kalau misalkan jalur ayak-ayak ya untuk turun dari puncak ke arah Ranupani itu musimnya Ciplukan atau Cecenet mateng. Nah itu lumayan juga untuk ganjel perut gitu. Iya. Pak De, di usia senja sekarang ini, Pak De masih tetap mengikuti pendakian? Kalau jujur, saya terakhir naik itu tahun 2007 Ya. ke Gunung Ijen. Setelah itu kebanyakan ya camping ceria lah istilahnya gitu. Satu sisi juga karena kondisi kesehatan saya, karena saya kena hernia berat. Ya, ya. Baru saja operasi. Di mata Pak D, bagaimana pendaki saat ini? Di mata Pak D, pandangan Pak D, bagaimana pendaki saat ini? Agak sulit ya mengatakan, karena beda pemikiran, beda pandangan, mungkin ya beda sisi ininya segala gitu. Cuman memang kalau dari secara ininya, secara fairnya, ada beberapa hal yang tertinggal. Apa itu? Nah, artinya tertinggal itu tidak melewati proses tersebut. Sebagian ya, sebagian dari para pendaki itu, yaitu tidak melewati atau masuk dalam suatu organisasi, tidak melewati pendidikan khusus. Barangkali saja juga persiapan dan kesiapan mental fisik. Kalau teknik, peralatan, hormat. Kalah jauh. Ada saran dari Pak D Wiro untuk para pendaki atau para pecinta alam saat ini? Kira-kira? Mohon maaf ya, bukannya saya sok atau takabur. Saya sempat juga menjadi koordinator training di perkumpulan pendaki gunung, penjelajah dan pecinta alam Mahameru Malang dari tahun 73 sampai tahun 78.
dalam minggu-minggu latihan saya selalu menekankan kepada teman-teman, kuasailah teknik. Setelah kalian menguasai teknik, kalian mau demonstrasi apapun silahkan. Nah, intinya apa? Jadi kalau kita menyapa alam, siapkanlah diri kita, mental fisik kita, peralatan kita, dan tentu saja juga jangan lupa faktor alam, cuacanya, objeknya di mana segala macam. Alam bukan untuk ditaklukkan, alam untuk disiasati dan dibuat sahabat. Ingat kata-kata dari Sir Edmund Hillary, not the mountain that we conquer, but ourselves. Nah, sedangkan pandangan dari teman-teman Libra Double Cross Makassar itu, wah, gunung ini dekat di mata, jauh di kaki, Pak. Anu Mas, katanya gitu. Memang gunung kelihatan mata kita, tapi kita jalani kadang-kadang berhari-hari nggak nyampe-nyampe kan gitu. Jadi mungkin kira-kira begitu. Jadi bukannya menghambat ya, enggak. Karena dengan berlatih maka kita tidak akan tertatih, kita akan terus siaga. Kira-kira mungkin itulah. Baik, Pak Dewiro, sangat tepat banget dan lugas sekali ya. Ternyata pesannya sangat singkat, hanya menguasai teknik. Terlihat sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Karena ketika kita menguasai teknik, ada proses yang harus dilalui ya, Pak Adi. Selain itu, juga kita harus memperhatikan kode etik pendakian, kode etik pecinta alam. Karena untuk menghasilkan 7 butir atau 7 poin kode etik ternyata membutuhkan waktu hampir 4 tahun. Ya. Dengan berbagai komunitas di Indonesia, bisa terbayang. Nah, bagi teman-teman pendaki, apalagi yang pemula, atau ada istilah sekarang ada pendaki bento, bentar-bentar foto, tetap harus mempersiapkan diri, seperti kata Pak Dewiro, baik secara teknik maupun secara kode etik. Itulah tadi pesan yang sangat bijak dari Pak Dewiro. Sobat Rahasia, masih di telusur jejak rahasia, tapi sebelum closing, saya ingin menyampaikan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Karena bukan di season ini aja saya ketemu dengan Pak Dewiro, banyak sekali hal-hal yang akan kita ungkap dari seorang Pak Dewiro di telusur jejak rahasia berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewiro. Baik, Sobat Rahasia, tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali kehendaknya. Jangan lupa tetap di telusur jejak rahasia, subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih Pak Dewiro atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.